Hadis dari Rasulullah SAW disebutkan man saratu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fahuwa mu'minun. Barang siapa yang bergembira dengan melaksanakan sebuah kebaikan dan mereka menyesal dengan melaksanakan sebuah kejelekan, itu adalah orang yang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang merasa senang, bergembira ketika melaksanakan sebuah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan merasa kita termasuk seseorang yang merasa sedih ketika kehilangan kesempatan untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa menyesal ketika melaksanakan sebuah maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sabri wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Biar maknun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru as-salatan wa qaddamu liqasri ma bihi alaihi yuhkamu tambihin au tafa'ulin tasyawufi kafa jabil hadrati du ta'arrufi wa kharulan wis ngahirkeun ulama ing musnad salatun karena hukum asale wa qaddamu lan wis ngadingikeun ulama ing musnad dikosri karena nangtukeun ngosor eta musnad ma musnad bi kalau musnad ilaih alai hukima alai tase musnad ilaih hukima dan hukuman tanbihan karena ngeling-ngeling au tafaul atawa ngalap berkah nular tepa nutur buat sarua bae tasyawuf karena rindu atau sono kafaja kaya faja bagja bil hadrati kalawan wusul kalawan sebab wusul tanyanya kalawan sebab wusul hadratil qudsiyah duta sebagai sopo wong kang ahli tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membahas masalah wa ismul jumlatul wal fi'liyatu syarta, musnad yang terdiri dari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan jumlah syartiyah, dan beberapa nuktahnya yang sudah dijelaskan di belakang. Di sini kita akan menjelaskan masalah takdim dan takhirnya musnad. Wa akharu yang pertama mengakhirkan musnad karena hukum asalnya memang musnad diakhirkan. Wa qadamu dan mendahulukan musnad, mengakhirkan musnad ilaih dengan beberapa nuktah, yaitu salah satunya adalah qasr musnad khusus untuk musnad ilaih untuk musnad yang dihukumi, tanbihan karena menjadi pengingat, tafaul karena ngalap berkah, ngalap berkah terus tasyawufun karena memang rindu akan musnad ilaihnya, faja bil hadrati du tasawuf. Contohnya
Bahasan Musonif membahas bahasan yang nomor ke-8 yaitu fi taqdimihi wa ta'khirihi, yaitu menjelaskan mendahulukan musnad dan mengakhirkan musnad. Fata'akhiru, pertama yang membahas yaitu mengakhirkan musnad dengan alasan memang sesuai dengan asalnya, karena asalnya itu musnad diakhirkan seperti halnya asalnya sifat naat diakhirkan dari man'ut alaih, atof diakhirkan dari ma'tuf alaih, badal diakhirkan dari mubdal minhu, taukid diakhirkan dari mu'akkad, istri diakhirkan dari suah tapi untuk gitunya. Terus idkana dzikru ilaihi, karena menyebutkan mustad ilaih itu lebih penting daripada menyebutkan musnad. Alasan itu yang pertama, mendahulukan musnad, mengakhirkan mustad ilaih dengan alasan memang sesuai hukum asal, dan menyebutkan mustad ilaih itu lebih penting. Satu, wa taqdimuhu, dan mendahulukan musnad. Mendahulukan musnad berarti kalau musnad didahulukan, musnad ilaih diakhirkan. Imali taksir, ada beberapa rahasia, ada beberapa nuktah. Nuktah yang pertama adalah qasar li taksir alal musnad ilaih, tujuan mengqasar, mengkhususkan musnad pada musnad ilaih. Contoh di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 47, la fiha gaulu, musnadnya fiha, la fiha ya, musnad ilaih gaulu. Nah ini dalam arti dijelaskan di dalam surga nanti ada sebuah arak, tapi araknya yang tidak memabukkan, berbeda dengan arak yang di dunia teler dunianya. Nanti di surga ada arak luar biasa, arak yang memabukkan. Makanya ketika bersabar menahan arak di dunia, insya Allah sasebeh nak di ditunya halal mual maboknya. Dari sebab itu tidak bolehlah mendahulukan mustad pada ucapan ayat Al-Quran Al-Baqarah la raiba fihi, dzalikal kitabu la raiba fihi. Karena kenapa? Ketika diucapkan la fihi raib, akan mungkin ada faedah subutur raib, akan tetapnya sebuah keraguan pada kitab-kitab yang lain, kitab Allah lain ya. Ada jumlah 100 kitab, 4 kitab, sisanya suhuf kan, dan terakhir itu Al-Quran yang selalu dijaga keasliannya sampai nanti ya hari kiamat. Maka tidak boleh seperti itu. Satu alasan pertama yang tadi disebutkan, karena memang tujuannya qasar, mengkhususkan musnad ilaih, musnad pada musnad ilaih. Terus berikutnya tanbih, menjadi pengingat, al-anu khabar min awal haliyah laknatun, menjadi tanbih karena musnad itu posisinya kedudukannya menjadi khobar di awal perkara, bukan menjadi naat atau sifat. Mana contoh lahu dalam syair, dalam lahu himamun la muntaha likibariha, yang jadi contoh lahu himamun. Lahu posisinya jadi musnad, musnad yang terdiri dari jar majrur ya, musnad, himamun yaitu musnad ilaih, didahulukan musnad, mengakhirkan musnad ilaih. Tujuan di sini yaitu dengan tujuan tanbih. Karena kenapa? Idlau kila himamul lahu tawahumu anatanatul syadid talabun nakirul linnati. Ketika diucapkan sebaliknya, himamun lahu, akan ada kemungkinan bisa selangkah salah, lahu di sana menjadi musnad, di sana menjadi kedudukan naat. Karena kenapa? Isim nakiroh sangat membutuhkan kepada naat. Kaidahnya, kaidah barunya kaidah. Berarti di mana isim nakiroh itu membutuhkan naat. Terus berikutnya tapaul, ngalap berkah. Nanti bahasanya sudah ngalap berkah ya, mengambil keberkahan ya.
Itu mengambil keberkahan. Mana contoh? Sa'idat bi ghurratin wajhikal ayyam, musnad ilaihnya lapad ayam, sa'idatnya lapad musnad. Di sana mengambil keberkahan, yaitu kebahagiaan dalam tiap hari. Diambillah sebuah tapaul keberkahan. Paham ya? Terus karena memang tasyauq nafsi ila dzikril mustaqim, rindu kangen sono ya, itu seseorang kepada ingin secepatnya mendengarkan musnad yakuna fil musnad. Karena kenapa? Mustadnya itu dipanjang, ada beberapa rentetan kalimat yang menyelang antara mustad dan musnad, LDRan ya, itunya yaktu zalika. Nah, salah satu contoh tusyrikud dunya bibah jatiha syamsud duha wa abu ishaq wa qamar. Contohnya apa? Salah satu musnad ilaih dan diselanglah dengan beberapa kalimat itu tasyrikud dunya bibah jatiha ya, ada beberapa diselang lalu disambunglah dengan musnad sehingga menimbulkan sebuah penasaran ya, tasyuk rindu penasaran, iraha musnadna ika mana si musnadnya datang ya Allahnya. Nah akhirnya datanglah musnad di lapad syamsud duha, penasaran ya, nah, rindu penasarannya dikena. Karena kenapa? Antara mustad dan mustad ilaih itu saling membutuhkan antara mustad dan mustad. Karena tidak mungkin dipisah antara mustad dan mustad ilaih. Lamun mustad ilaih jadi jomloknya. Iya mah mustad ilaih nah bidaguan mana mustad nah nya ke daguan mustad teh aya sugan aya mustadnya gitu. Nah gitu. Dan sebagian dari contoh, yaitu contoh dari matan dari tadi yang dijelaskan seperti faja bil hadrati dzu tasyrif. Faja fi'il mudhari, fi'il madi ya, fi'il faja. Faja kedudukannya jadi musnad. Nah, diselang dengan lafaz hadrati kamana mustad ilaihna didaguan sangat merindukan mustad ilaih adalah lafaz dzu ta'arruf Rofin. Itulah nama mustad yang berupa asmaul khamsah ya. Asmaul khamsah. Nah, makna bait lagi-lagi Ki Musonib menjelaskan sebuah contoh dari ilmu tasawuf. Luar biasa. Faja kebahagiaan bil hadratik dengan sebab bisa usul ke hadratil qudsiyah. Siapa yang berbahagia? Orang-orang yang ahli tasawuf. Jadi alhasil ahli tasawuf itu akan merasa bahagia ketika bisa usul dengan sebab usul sehingga menyampai hadratil qudsiyah. Subhanallah, langsung usul. Mudah-mudahan kita semua bisa usul ya, amin ya Allah ya rabbal sampai hadratul qudsiyah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Dip can update. Warakat usul fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi kitabi fi darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kafir maktubuna bi furu'in syar'i. Wa mim wa bima la yatasula bi wa huwal islamu liqauli ta'ala salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin menjelaskan masalah khitoban kepada orang yang mukmin, khitoban kepada orang yang mukmin, khitab Allah, yaitu perintah dalam larangan Allah dan Rasulnya itu dikhususkan, itu ditujukan, khitabnya ditujukan kepada orang yang beriman, bukan orang yang lupa, bukan orang sobi, anak kecil, dan bukan orang yang gila.
itu tiga orang itu tidak termasuk kepada khitab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak termasuk kepada perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Orang gila, orang lupa, anak kecil dan orang gila itu semuanya ketika ada perintah sholat tidak diwajibkan untuk sholat. Karena kenapa? Dan gilanya. Karena kenapa? Masih kecil. Karena kenapa? Karena lupa. Ya. Begitupun perintah-perintah Allah yang lain, puasa, zakat dan segala macamnya. Yang masuk khitab yaitu hanya orang mukmin. Lebih jelasnya mukallaf, orang balik dan berakal. Bagaimana dengan kafir? Nah, di sini kita bahas. Orang kafir itu maktubi furu di khitab, ya, dituntut oleh Allah SWT dengan bisa melaksanakan furu'i syari, dengan bisa melaksanakan cabang-cabang atau masalah-masalah agama. Ya, tuntutannya. Itu karena kenapa? Bisa melaksanakan furu' syar'i, itu furu' syar'iyah dengan bisa melaksanakan itu tidak harus menggunakan syarat. Syarat itu yaitu la tasu illa bihi wa huwal Islam. Karena menjalankan furu' syar'i, syariat agama tidak akan sah kecuali dengan masuk Islam terlebih dahulu. Contoh kafir berpuasa, kafir sholat dan segala macam, nah itu tidak sah puasa dan sholatnya. Karena kenapa? Ada syarat niat itu membutuhkan syarat Islam, berarti wajiblah masuk Islam dulu. Jadi khitoban untuk kafir yaitu dengan dituntut untuk melaksanakan aturan-aturan agama. Sebagaimana dalil di surat Al-Mudaththir ayat 42 43, sambungan ayat 43, potongannya. Salakakum fi saqor lam akum minal muslimin. Masalah hukum. Apakah masalah hukum? Apakah yang memasukkan kamu sekalian ke dalam neraka sakor? Dijawablah oleh kafir, lam nakum minal sholihin. Karena kami termasuk golongan-golongan orang yang tidak melaksanakan sholat. Berarti kafir dikhitab untuk sholat. Ya, kafir dengan syarat, tapi ada syarat tiket, yaitu masuk Islam. Nugis Islam tinggal sholat. Ya. Ternyata pugus sangat, ya. Dan seperti itu. Nah, lafaz yang di sana ada beberapa dijelaskan. Tahanannya. Kalau ta'ala yang mu'minun lima kiamat kafirun wa hum. Nah, ini ucapan orang mukmin kepada ucapan pada hari kiamat kepada kafir yang tadi disebutkan. Dan ada satu lagi, wa wailul lil musyrikin alladzina yu'tuna zakah. Itu terdapat dalam surat Fussilat ayat 6 sampai 7. Nerakawel atau celakalah untuk orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Alladzina yu'tuna, yaitu orang-orang yang tidak membayar zakat. Berarti termasuk musyrikin, itu dikhitab dengan cara melaksanakan furu' syara', melaksanakan aturan-aturan agama. Terus berikutnya, wa fa'idatu khitab biha yaqabu 'alaiha idla tasihu minhum fi halatil kufri litakufiha ala niyatil maut ala al-islam wala yu'khaduna baiha ba'dal islam targhiban fihi. Faidahnya khitab kepada kafir yaitu dengan cara melaksanakan aturan-aturan syara', yaitu siksaan bagi mereka karena ketika tidak melakukan hukum syara', idla tasihu minhu fi hali kufri, karena tidak sah melaksanakan furu' syara', aturan agama dalam keadaan masih kufur. Salat tidak sah karena masih kafir, puasa tidak sah karena masih kafir. Karena orang kafir itu tidak sah puasanya karena dalam keadaan kafir. Harus Islam dulu. Ya, karena kenapa? Semua perkara ibadah membutuhkan puasa, salat butuh puasa, butuh niat, zakat butuh niat, haji butuh niat, semua ibadah butuh niat. Sedangkan niat itu membutuhkan satu, yaitu orang Islam. Maka tidak sahlah ketika beribadah tanpa niat, tanpa masuk Islam. Dan berikutnya ada sebuah keringanan. Orang kafir itu tidak disiksa masuknya, tidak dibebani dengan melaksanakan hukum syara', masalah syariah tadi setelah masuk Islam. Tujuannya targhiban. Untuk
ngaresep, nah nggak ada teman ngaresepnya untuk memberikan sebuah penariknya, daya tarik atau simpati orang kafir supaya bisa masuk Islam dengan cara ketika melaksanakan hal tersebut masuklah seorang Islam itu tidak akan ada hukuman, tidak ada akan tuntutan, tidak harus dikodok dan segala macam. Contoh, seseorang dalam umur 50 tahun masuklah dalam Islam. Laki-laki contoh, laki-laki 50 tahun kurangi 15 akil balik berarti kan 35 tahun. 35 tahun itu orang kafir itu tidak harus mengkodok salatnya, tidak harus mengkodok puasanya, tidak harus mengkodok zakat dan segala macamnya. Dan ketika melaksanakan maksiat, contoh orang kafir selama 30 tahun ke belakang melaksanakan membunuh, zina, janji dan segala macamnya, semua maksiatannya tadi narkoba dan segala macamnya, itu tidak akan kena had, tidak harus dituntut ketika masuk Islam sebagai targhib. Beda lagi dengan orang yang murtad, ya murtad beda, dituntut tetap. Ya, 35 tahun dalam kemurtadan berarti sholatnya dikodok selama 35 tahun, puasa dan segala macamnya. Ketika selama kemurtadan melaksanakan zina wajib diranjam, ketika dalam kemurtadan mengambil sesuatu hal yang digasab maka harus dibalikan, mencuri harus dibalikan, dan ketika dalam selama murtadnya dia melakukan sesuatu hal yang dosa maka harus tebus dosanya. Luar biasanya itu. Berarti mulia kene no kafir dan murtadnya, ya Allah, lain mulia sih memang targhib. Karena kenapa? Kalau orang murtad dia pernah mengetahui Islam. Orang kafir memang tidak, memang dari lahir kafir dan baru mengetahui Islam. Makanya dispensasinya yaitu guys yang sudah berlalu, ya itu biar berlalu, ya kita buka lembaran baru. Subhanallah. Hanya wallahu alam bisawab. Dari Komariah ke kamar jadi. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang akan menjelaskan syarat wajib puasa. Karena dalam puasa itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada syarat wajib, ada syarat sah, bahkan ada beberapa ulama ada yang menyebutkan syarat ada. Ya. Nah, di sini di dalam kitab Madahibul Arba'ah, Fikih Madahibul Arba'ah, itu dibagilah ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat ada.
Nah, Imam Syafi'i hanya dibagi menjadi dua bagian, syarat wajib dan syarat sah. Nah, syarat sah terus jelaskan ya, sudah dijelaskan. Sedangkan syarat wajib. Sedangkan imam yang lain, salah satunya di sini adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi yaitu mensyaratkan ada 3 syarat wajib ada dan syarat sah ada. Nah, itu luar biasanya. Terus ada lagi pendapat Imam Maliki. Maliki itu yaitu hanya syarat sah wajib fakot, hanya syarat sah wajib. Nah, syarat sah wajib dan syarat wajib dan syarat wajib sya'an ma'an. Gitu. Imam Hambali 3, ada syarat wajib, ada syarat sah, ada syarat wajib dan sah. Syarat wajib dan sah, luar biasa. Imam Syafi'i ya, itu. Syarat sah wajib puasa menurut Imam Syafi'i yang pertama adalah Islam. Syarat wajibnya, syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa menurut Imam Syafi'i. Nah, syarat wajib puasa, saum. Syarat wajib ada berapa? Imam Syafi'i ada berapa? Syarat wajib ada di pertama, dua, tilu, empat. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada 5. Pertama, Islam. Tidak dijelaskan Islam karena kemarin sudah dijelaskan. Pertama Islam. Islam. Lawan dari Islam kafir. Karena kafir sudah dibagi. Ada kafir asli dan kafir murtadi. Ya, terus sudah dijelaskan, tidak usah dijelaskan lagi. Kafir asli yaitu memang asli dari awalnya memang kafir. Ketika masuk Islam tadi disebutkan di dalam usul fikih, tidak ketika masuk Islam itu tidak harus mengqadha puasa dan yang sudah lewat. Kalau puasa, zakat dan segala macamnya dan lagi salat ya. Ketika melaksanakan kesalahan, dosa di dalam waktu kafirnya itu tidak usah ditebus, tidak usah dihad, tidak usah disangsi, tidak usah dikisos dan segala macamnya, tidak usah diranjam kalau berzina. Nah, beda dengan murtad mah tuh wajib qada salat puasa segala macamnya. Ketika melaksanakan maksiat, zina dan segala macamnya wajib diranjam karena memang murtad. Ya, pahamnya tidak usah dipanjang lebar lah. Yang kedua adalah yang kedua taklif atau mukallaf. Mukallaf apa itu artinya? Mukallaf yaitu baligh dan berakal. Akil. Baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Berakal. Kita bahas baligh dulu. Dalam tanda-tanda baligh dijelaskan ada 3 tanda-tanda baligh. Ini ke baligh tariknya. Baligh ada 3 tanda baligh. Yang pertama, sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. LP sempurna umur 15 tahun. Walaupun tanpa tanda-tanda baligh sebelumnya. Ketika laki-laki dan perempuan tidak ada tanda baligh, perempuan belum haid,
laki-laki belum ihtilam keluar sperma, berarti ketika nyampe umur 15 tahun itu sudah balik secara umum sempurna 15 tahun. Nah, kedua, keluarnya sperma atau ihtilam, keluar sperma, atau mani lah ya, mani. Bagi laki-laki dan terus setelah umur terus kan? Sembilan, kudu teruskan. Jadi karena lain umur 15 tahun, umur 9 tahun. Dan laki-laki, baik untuk laki-laki dan untuk perempuan setelah umur 9 tahun. Ini ya benar. Wal ihtilam di sini nak kan fidzakar unsal di sini benar. Ihtilam keluar sperma atau ihtilam ngimpi kabulan, ihtilam bagi laki-laki atau perempuan setelah umur setelah umur 9 tahun. Kalau belum umur 9 tahun lain deh ya, berarti minimalnya 9 tahun ya. Berarti kalau laki-laki contoh, kalau ini sempurna 15 tahun dah, walaupun tanpa ada ciri setelah 15 tahun itu udah balik. Berarti kalau di sini contoh laki-laki umur 12 tahun keluar mani balik, perempuan 10 tahun keluar mani balik. Emang laki-laki awalnya keluar mani gitu atau mani mau jadi ya, ya. Emang kumaha carana tanyakeun ya ulah dibahas mah jero teuing ya. Nah, terus ihtilam setelah umur 9 tahun. Baik tak memang keluar dalam waktu tidur atau terjaga bangun ya. Pokoknya keluarnya baik dari tempat keluar yang memang sudah biasa, yaitu farji ya, kubul ya, atau keluarnya di mana baik ditutupan ya keluar ya. Keluar penting nama ya, yang penting keluar, dan syaratnya keluar itu harus umur 9 tahun baik laki-laki atau perempuan. Jadi untuk laki-laki hanya dua, yaitu sempurnanya 15 tahun atau keluar mani ihtilam ya. Dan untuk perempuan satu lagi 3, yaitu haid atau menstruasi setelah umur 9 tahun. Setelah umur 9 tahun. Ingat, ini 15 tahun, 9 tahun dengan perhitungan hijriyah. Bukan perhitungan miladiah atau masehi, hijriyah atau komariah. Begitu di sini. Kalau ini dua dengan secara pasti, harus pasti umur 9 tahun, 15 tahun 9. Kalau ini di sini dengan perkiraan, 9 tahunnya dengan perkiraan. Contoh ada perempuan tetap tanggalnya hijriah. Contoh ada seorang perempuan setelah tanggal hijriah dia 9 tahun kurang 15 hari. Itu udah atau 14 harinya itu bisa dimasukkan haid kalau seorang perempuan. Karena kenapa? Akolnya paling banyak akol aksar. Paling banyaknya haid yaitu 15 hari. Ya, makanya ketika 9 tahun kurang 14 atau 15 hari, 14 contohnya lah, itu penting ya. Itu memang sudah masuk. Nanti bab haid ini secara lebih jelasnya kita bahas lebih mendetail. Jadi ciri balik itu ada 3. Nah kan balik ada 3, yaitu yang satu dijelaskan pertama sempurna umur 15 tahun baik laki-laki atau perempuan secara hitungan hijriah, pasti secara hitungan hijriah dengan pasti. Yang kedua yaitu keluar sperma baik laki-laki atau perempuan setelah umur 9 tahun dengan hitungan hijriah dengan pasti. Hitungan bukan masehi, hitungan hijriah. Dan di sini pun dijelaskan keluar spermanya dalam keadaan tidur atau dalam keadaan bangun terjaga atau dalam keadaan keluar dari memang yang
tempatnya keluar atau yang bukan tempatnya, nah, di mana irung serta di mananya nah itu keluar. Nah, terus itu termasuk masuk balik. Dan khusus untuk perempuan yaitu menstruasi atau haid setelah umur 9 tahun dengan perkiraan. Nah, tadi perkiraan itu kurang pun 9 tahun kurang 10 hari haid balik. Ya, makanya ketika ada masalah tadi disebutkan ada seorang perempuan umur di usia 9 tahun dia hamil, ya, maka ciri baliknya apa? Bukan hamil tapi keluar sperma. Heulaan keluar sperma, heulaan hamil atau sperma lah, ya gitu. Tuh mungkinnya dikena untuk perempuan. Karena kenapa? Sperma itu kan air mani laki-laki dan perempuan, sehingga menjadi dibuahi menjadi hamil. Jadi apabila ada seorang anak perempuan 9 tahun sudah hamil, ya itu berarti ciri baliknya bukan hamil, ciri baliknya itu keluar sperma. Paham ya? Terus berikutnya. Nah, kita bahas balik udah beres. Ulangi lagi, balik tadi disebut 15 tahun sempurna, ihtilam, mimpi dalam terjaga atau tidak terjaga atau dengan berhubungan badan, ijma atau keluar penting nama kumaha sarana dipaksa ya, ya Allah ya. Bebas ya, dipaksa dan segala macamnya. Terus haid, beresnya. Kita akan bahas akal. Orang yang berakal, beres, hapus. Berarti ada yang orang tidak berakal, yang ada yang belum, ada memang tidak berakal, ya. Gitu. Ada berapa golongan yang tidak berakal tadi? Berapa golongan? Pertama, anak-anak, sobi. Terus orang gila, orgil. Orgil, majnun. Terus ayan. Mugma ale, ayan atau epilepsi ya, epilepsi. Mugma ale. Terus mabuk. Sakar mabok. Nah, ada beberapa orang yang tidak termasuk dalam hitungan orang yang berakal. Yaitu yang pertama masih anak. Maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi ketika anak-anak berpuasa sah hukumnya, cuma belum wajib. Berbeda dengan orang yang murtad tadi kan, sudah wajib berpuasa tapi tidak sah puasanya. Ya, nu kafir tadi kan masih murtad. Jadi anak-anak mah ketika berpuasa sudah sah puasanya, tapi belum wajib. Ganjarannya untuk siapa? Orang tuanya. Ya. Tapi untuk murtad, ya murtad tadi ya. Itu mereka sudah wajib berpuasa tapi tidak sah puasanya, ya itulah beda nomor ya. Terus tadi itu yang disebut Islam mukallaf ya, balik berakal, taklif ya, balik berakal, maka tidaklah sah untuk orang yang berpuasa, anak kecil, majnun orang gila, mugma alaih orang yang ayan atau epilepsi, syakar orang yang mabuk, tidak wajib ya. Karena kenapa? Tidak berakal. Orang itu tidak berakal. Anak kecil belum berakal, belum tamyiz. Kami jelaskan kamari. Terus majnun orang yang gila berakal tuh. Terus mugma alaih gimana? Orang yang ayan berakal tuh. Sakar kumaha? Leungit akalna. Dan adalah satu lagi, orang yang tidur gimana? Oke, dibahas ya. Itu. Kita bahas itu. Terus berikutnya. Nah, bagi orang-orang yang gila dan mabuk, memang jika sengaja gila dan mabuknya wajib qada. Ya,
memang kalau tidak disengaja tidak wajib. Fayajibu ala sakna mustaqir ala babuknya alai mutlaqon. Nah itulah wajiblah untuk orang yang gila. Kumaha sengaja gila nya. Contohnya minum obat atau segala macamnya kan ya. Dengan memang disengaja itu wajib qada. Ya, kalau memang tidak sengaja dengan gila maka tidak wajib qada. Tapi ada beberapa penjelasan. Ya, terus berikutnya. Nah, dari pendapat ulama yang lain, orang lain itu ulamanya, ulama lain yang lain, untuk orang yang mabuk, baik pun mabuk sengaja atau tidak sengaja, tetap wajib qada. Tetap wajib qada. Terus, sengaja tidak sengaja untuk mughma alaih, orang yang epilepsi atau ayan itu tetap wajib qada. Terus. Orang gila pertengahan hari gila, yang berpuasa gila, walaupun sebentar gilanya batal puasanya, tetap batal. Terus bagaimana untuk orang yang ayan, orang yang mughma alaih dan orang yang sakar, orang yang mabuk ketika sepenuh harinya maka batal puasanya. Ketika hanya sebentar tidak batal. Contoh, orang yang pingsan, sebentar pingsan, bangun lagi tidak batal. Kecuali ketika pingsan dikasih minum. Tidak batal. Lain pingsan itu, minum ini batal ya. Itu minum dan batalnya. Ya Allah, pingsan. Ke upacara pingsan, good, beres, segar, orang buka situ. Terus. Bagi orang yang tidur tetap wajib melaksanakan puasa tetap karena memang masih ahli dalam ibadah. Terus menurut kaul sahih, orang yang tidur sepanjang hari tetap sah puasanya. Ngomong puasa lain sholatnya, tetap sah puasanya. Tapi ada beberapa kaul yang mengatakan itu dinisbatkan dengan orang mughma alaih. Ya, itu. Full, ya, itu. La yadur aktsarul minnah ahar. Tuh, wala yadurru saumul mustaghriqu ala sahih. Menurut kaul sahih tidak madarat, tidak membatalkan puasa orang yang tidur yang menghabiskan full seharinya tidur. Ya Allah. Menurut kaul sahih wal adad ala igmalai la yadur igmal. Nah, dijelaskan untuk orang yang tidur wala yadur naum li jami'in nahar, semua seluruh ya Allah, mulai muncul fajar tidur dan tadi terbenam matahari baru bangun, luar biasa. Libaqoi ahli, karena kenapa? Memang dia ahli di dalam hitoban, masih ahli dalam hitoban walaupun seolah-olah tidak berakal ya. Allahnya. Dan satu lagi, kaul yang lain mengatakan tetap batal puasanya. Ada yang menarik karena kenapa? Dinisbatkan atau dimisirkan, dibangsakan kepada orang yang mughma alaih, orang yang mughma alaih dan mughma alaih. Orang yang ayan. Ya, itu. Atau kumaha bayar kereta memilih mana arek nya. Ya Allah. Karena kunaon eta rosa amat berak ya. Tadi tiap pul tuh udah sih. Jadi bahayanya. Jadi untuk orang yang tidurnya. Tapi menurut kaul sahih tetap sah puasanya. Terus masalah sholat kumaha aja sholatnya. Dohor, asar, subuh, maghrib, kodok, ya Allah. Kayak subuh lewat nih, ya Allah. Nah, jadi ada dua kaulnya. Anu ngesahkan, anu teu ngesahkan. Ya, itu. Terus. Syarat ketiga. Syarat ketiga yaitu mampu dalam puasa, kuat. Mukallaf beres. Nomor ketiga yaitu mampu dalam melaksanakan puasa.
mampu. Nah ada dua, ada secara hissi, ada syar'i. Nah terus, baik secara hissi, baik atau syar'i. Mampu berpuasa, mampu ini nanti dibagi dua, secara hissi atau syar'i. Nah, hissi ada yang nyebut hissiyah bisa hissiyah, atau syar'iyah bisa syar'iyah. Hissi dalam secara fisik lah, namun kalau memang disimpulkan mampu secara fisik. Syar'i secara hukum. Nah, nanti jelaskan panjang lebar di belakang. Terus, jelaskan tuh hissi syar'i. Hah? Jelaskan di awal supaya bayangan. Hissi secara fisik yaitu seperti yang tidak mampu secara fisik, yaitu seperti orang tua yang sakit, atau orang yang tua renta yang tidak mampu berpuasa, itu memang tidak kuat secara hissi, secara fisik, ya. Terus orang yang sakit, yang memang parah sakitnya, yang tidak diharapkan sembuhnya lagi, itu isi, ya. Dan secara hukum ada beberapa orang, yaitu wanita yang sedang haid, yang nifas, dan wilada. Ini secara fisiknya kemungkinan mereka kuat puasa, tapi secara hukum mereka dianggap tidak kuat untuk berpuasa. Makanya tidak ada dalil untuk laki-laki yang tidak kuat secara syar'i, ya. Itu karena kenapa laki-laki tidak mungkin haid, nifas, dan wilada. Itu. Terus, iya. Beres. Dan sehat. Syarat kelima yaitu empat ya. Empat saya sehat. Masih nyambung dengan mampu. Sehat. Sehat bahasa Arabnya. Sehat. Baik secara nyambung, baik secara fisik ataupun hissi. Contoh secara hissi, seorang yang tua dan memang sudah tidak mampu melaksanakan puasa, atau seorang yang sakitnya itu sehingga sakitnya itu bisa diperbolehkan untuk melaksanakan tayamum, berarti parah sakitnya, ya, sampai menang tayamum, atau yang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh lagi, ya Allah, ya. Nah itu boleh tidak melaksanakan puasa dengan satu tujuan rukhsah. Ya, rukhsah tetap harus itu sebuah keringanan kan, untuk keringanan tidak melaksanakan puasa, bukan enak-enakan, ya, dari itu puasa geringnya gitu. Ari kakarak lieur mah seandainya hanya pusing, ya, sakit kepala, pilek, atau lain deui, ya, itu masih jika tidak ada madarat untuk berpuasa, ya puasa. Karena kan alasannya orang tua, kalau orang tua masih mampu boleh berpuasa. Tapi kalau memang tidak mampu, jangan berpuasa. Ataupun orang sakitnya masih bisa untuk berpuasa, jasare iya, ya Allah, ya, atau boleh, ya, kecuali memang sakit benar-benar yang tidak parah lah, yang parah maksudnya. Terus, untuk orang yang tidak berpuasa ini nanti dikenakan wajib, untuk ini khusus dikenakan wajib bayar mud per hari, 1 mud per hari. Nah, 1 mud per hari. Nah, 1 mud per hari, hitungan mud itu ada macam-macam tadi teh. Seberapa hitungannya? 1 mud itu ada nyebutkan 675 gram. Ada yang 6,75 on 3/4, 675 gram. Ada yang mengatakan
6,75 ons 3/4 liter. Nah, ada 3 tiap hari dibayar. Ketika ketentuan seperti ini, hanya sakit biasa mah tuh ulah, ya kekarang sakitnya jadi mudah datang ngarap-ngarap payah taunya. Nah itu hanya untuk orang, 2 orang, yaitu orang yang memang orang tua yang tidak memang mampu puasa dan orang sakit yang tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Ya, boleh diganti dengan membayar mud. Ya, gitu. Nah, terus. Nah, kalau ini termasuk orang yang hukum tidak kuat secara syar'i, seperti orang haid, orang yang nifas, orang yang wilada. Nah, ini pun tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi tidak harus bayar fidyah. Tapi tidak bayar mud tadi kan. Nah, ini mah di qadha. Ya, qadha. Nah, udah bayar mudnya. Nah, bayar qadha. Luar biasa. Ya, terus. Marhalah. Mukim. Syarat ke 5. Mukim. Mukim yaitu orang yang dalam bahasa kita iqomah. Berarti kita benar. Iqomah. Mukim iqomah Surabaya. Iqomah. Mukim yaitu orang yang tidak berpergian. Dengan syarat pergiannya itu tadi bukan pergian dekat, dengan berpergian jauh dengan seolah-olah masafatil qasri, ya, musafirnya dengan masa qasri yang kira-kira memang ada masa qasri dengan beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan 80 kilo, ada yang menyebutkan 95 dan segala macamnya. Disimpulkanlah supaya jelas 120 ya. Perjalanannya harus minimal 100 km. Yang boleh menjamak dan mengkosor sholat, ya maksudnya masalah kursi. Tidieu kapan deh gelam atau kaserang atau ya itu balanya teman lain. Dan di beberapa kitab bukan untuk orang yang membiasakan bepergian seperti driver itu tidak ada dispensasi, lain dia urusan sudah biasa. Nah ini yang memang tidak biasa melaksanakan berpergian, maka diperbolehkan. Itu pun ada 2 kejadian. Apabila sedang berpergiannya ada madorot, ada sesuatu hal yang bisa membuat berbahaya bagi dirinya, boleh berbuka puasa. Tapi jika tidak ada madorot, tidak ada sesuatu yang berbahaya untuk tubuhnya, maka lebih utama melanjutkan puasa. Iya, masalah yang sering kita lakukan adalah malam kita berniat untuk berangkat kemana, ke Jawa kemananya, mekal di imah ya. Buat nasi timbal segala macam siap dek buka. Atau memang dek puasa, ya. Itu lain deh. Lihat di perjalanan. Kalau di perjalanan kita memang tidak kuat, boleh diperbolehkan. Rukhsah bahasanya, ingat. Rukhsah diperbolehkan untuk berbuka. Dan memang tidak kuat, laksanakan, lanjutkan. Kumahan munu mekal, ya, nimbal atau itu sudah mempersiapkan untuk tidak puasa. Ya Allah, ya. Berniatan untuk memang berpuasa. Dan seperti itu. Dan beberapa orang yang memang tadi seperti yang dikatakan, yang orang yang memang sudah membiasakan tiap hari untuk bepergian, atau lain dihukum ya, karena sudah berbiasa untuk berpergiannya. Jadi tidak ada rukhsah itu untuk orang yang memang sedang bepergian dan memang tidak mendawamkan untuk
berpergian. Boleh. Dan ingat, tetap harus menghargai orang-orang yang sedang berpuasa bulan Ramadan. Udah ditiak ulah sangeunahna. Gitu, ngampar pinggir jalan, ngampar pinggir jalan ya Allah. Gitu, nah asup ka McD jeung segala macamna. Mantep amatnya. Itu ingat, tetap harus menghargai. Bagus nama tetap ngalaksanakeun imsak teh kanyan. Luar biasa. Nah, itulah berapa 5 hal mengenai masalah syarat wajib puasa. Wallahu a'lam bishawab. Tasawuf. Subhanallah. Ya Allah. Rahu. Cabang iman Kak? Ahli sirobika ahli sirma. Benar. Akhlis li rabbika summa surrabi ta'ah wahjan bisu itu wa anta nadimu. Cabang iman ke-46. Kemarin menjelaskan masalah cabang iman ke-45 yaitu ikhlas dalam melaksanakan sesuatu khususnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang menjelaskan yaitu harus merasa gembira bisa melaksanakan taat dan merasa sedih ketika kehilangan kesempatan untuk melaksanakan taat dan merasa hanjakal, merasa menyesal ketika melaksanakan maksiat. Ya Allah, kadang beberapa orang akan bangga dengan maksiatnya. Wede. Bangga akan maksiat, subhanallah ya. Naudzubillah ya. Itu. Jadi cabang berikutnya itu loh, senang dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang beribadah, resep ibadah teh mah ya subhanallah. Ya Allah ya. Dan merasa sedih ketika tidak bisa beribadah. Ya Allah, sedih ya. Berikutnya yaitu menyesal ketika melaksanakan sebuah maksiat. Subhanallah. Saya aja. Nah, terus coba baca. Ulang gitu. Satu. Poin pertama, kesenangan itu ketika kita merasa senang melaksanakan ibadah, itu sebuah fadl, sebuah karunia, sebuah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan atas nama, bukan atas batasan, bukan atas nama ikhtiar kita. Allah yang memberi senang untuk melaksanakan ibadah. Makanya minta ke Allah.
Ya, ketika kita melaksanakan senang untuk melaksanakan ibadah dan itu prosesnya ikhtiarnya dari sendiri, lain lagi urusannya. Ya, kita orang yang senang melaksanakan ibadah itu mendapatkan fadl dari Allah Subhanahu, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita melihat orang yang tidak melaksanakan ibadah, tidak sholat, tidak ngaji, tidak segala macam, bukan dihina tapi didoakan, mudah-mudahan mendapatkan fadl Allah Subhanahu wa taala, mudah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ulah didoakan pae ya. Ya, itu ya. Karena kenapa? Kesenangan ini itu melaksanakan ibadah, senang melaksanakan ibadah itu termasuk fadl, termasuk karunia, termasuk nikmat yang Allah berikan, tidak ke semua orang. Ya, itu luar biasa kan? Subhanallah. Bergembira, senang dalam melaksanakan ibadah, resep sholat ya, resepnya tadi dia nyeri awak aing mah sholatnya tak. Ya Allah, subhanallah. Senang melaksanakan puasa, untuk puasa nyeri betul ya, betul ya Allah, luar biasa. Kalau tidak puasa sakit perut, subhanallah kan. Senang melaksanakan sodakoh contohnya kan. Kalau tidak sodakoh, waduh tadi dia, aduh. Lain dari sana, bisa nyeri panas dingin mah. Kalau tidak subhanallah ya, ada yang orang makan. Terus sebagaimana firman Allah, baca. Karunia Allah dan rahmatnya, falyafrahu, maka mereka bisa berbahagia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Jadi model satu, ketaatan itu, berbagi dalam bertaat itu hanya bisa diberikan berupa fadl atau karunia atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak diberikan untuk semua orang, hanya orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang tersebut. Amin. Ya. Terus nah, tidak pantas ketika seseorang itu mengatakan, oh saya senang ibadah karena usaha saya sendiri. Karena kenapa? Fadl Allah. Ya, kita bisa sholat, puasa, zakat, ngaji, dan segala macamnya bukan atas proses kita, tapi Allah memberikan fadl, memberikan nikmat, memberikan rahmat kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah dan senang, bukan melaksanakan ibadah, senang, ya, happy melaksanakan ibadah, ya Allah. Berlama-lama ibadah itu merasakan sebuah ketenangan, bahagia, ya, bahagia. Terus nah, dan berikutnya ketika kita melaksanakan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah, harus merasa sedih, ya, dan tekad kita akan melaksanakan di kesempatan berikutnya. Kalau tidak seperti itu bohong. Tadi itu ya. Kalau ini amat malam Jumat menyajasinya, tekad isukannya panjang iman tadi gitu nya, bohong berarti. Ya. Maka ketika memang seseorang melaksana tidak mendapatkan kesempatan, contoh sholat fardu atau sholat sunnah, contoh duha, lewat sholat duha, tekad dalam hati, insya Allah besok ajam mau melaksanakan sholat duha, itu baru menyesal. Tapi kalau tidak ada otomatis itu berarti bohong misalnya, ya, karena kaduhung menyesal tidak melaksanakan sholat duha, itu kan itu udah baik, ya, itu bohong, ya, itu. Terus Allah, naudzubillah subhanallah. Dan barang siapa ketika tidak sedih, kehilangan kesempatan untuk taat atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah cirinya, tanda-tanda matinya hati. Fahuwa min alamatil mautil qalbihi. Ciri-ciri mati bukan hanya qaswah mati hati, hatinya yang keras. Ini mah maut, ya, hatinya mah mati, tidak ada harapan lagi supaya mah, ya, untuk hidup. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika seseorang melaksanakan tidak menyesal ketika melaksanakan maksiat, ya, itu nyesal-nyesal sih mah, ya, malah bangga dengan maksiatnya. Ya Allah, ya,
Gitu. Dele tuh akhirnya oh bakal mogok kawin teu. Ya Allah. Ya, gitu. Tuh, kan kadang-kadang bukan kadang-kadang, banyak zaman sekarang orang itu bangga dengan maksiat. Itu tanda bahwa mati hatinya. Nauzubillah summa nauzubillah. Terus mukminun. Kata terakhir hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari mana? Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan berkaitan dengan hal ini disebutkan sebuah hadis. Mana hadis tadi? Ya ayyuhalladzina amanu. Gigiran? Faslun. Gojo. Amin abdin abduka dana manfas. 40 gigiran pasal. Taba alai. Ya ayyuhalladzina amanu fi halatin ajati kamu. Kalau Ghazali halaman sampai situ 15 sebenarnya. Ghazali entos lewat. Luhur kalau Ghazali. Oh, benar. Pasal luhurnya. Hadis dari Rasulullah SAW disebutkan man saratu hasanatu wa sa'atu sayyi'atu fahuwa mu'minun. Barang siapa yang bergembira dengan melaksanakan sebuah kebaikan dan mereka menyesal dengan melaksanakan sebuah kejelekan, itu adalah orang yang mukmin. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang merasa senang, bergembira ketika melaksanakan sebuah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan merasa kita termasuk seseorang yang merasa sedih ketika kehilangan kesempatan untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa menyesal ketika melaksanakan sebuah maksiat atau dosa kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillah.